Pemirsa, kita masuk pada sesi kedua dalam acara Jala Budaya kali ini dengan topik Chairil Anwar, sang maestro. Bu Agnes, dalam karya sastra si Chairil Anwar ini ada banyak disebutkan tentang perempuan atau nama-nama perempuan yang ada dalam karya-karyanya itu. Menurut Bu Agnes seperti apa sih sebetulnya? Baik, sebagai perempuan saya akan bicara tentang perempuan. Jadi mungkin berdasarkan kisah kehidupan Chairil sendiri ya. Chairil ini kanak-kanak dari keluarga yang cukup mampu dengan ayah, ibu dan kakak perempuan. Sehingga karena kehidupan keluarganya kurang harmonis dalam tanda petik dan kemudian menjelang dia ke Jakarta itu ternyata orang tuanya bercerai, dia begitu membenci bapaknya. Jadi kepada ibunya dia sangat tulus walaupun menjelang meninggal yang dipanggil adalah nama kakak perempuannya. Jadi ada beberapa perempuan dalam hidup Chairil Anwar yang dipersembahi karya-karyanya, tapi juga disebutkan bahkan surga pun digambarkan dengan kata-kata kepada perempuan-perempuan juga. Jadi memang kehidupannya seperti dikatakan Pak Ardi tadi bohemian gitu ya. Tetapi menjelang ajalnya itu penuh dengan keputusasaan gitu. Seperti cintaku jauh di pulau. Tapi juga ada kekaguman dengan cerita Beta Pati Rajawane, bicara tentang bagaimana Maluku itu begitu memesona gitu loh. Tapi ya itu, saya itu kadang berpikir bagaimana mungkin seorang pemuda 20 tahun sampai dengan 27 tahun dalam waktu 7 tahun 2042 sampai 49 dia meninggal, selama 7 tahun itu berkarya dengan menjelajah sisi kehidupan semuanya. Biasanya kan tipe orang itu kalau melankolis ya sudah mendayu-dayu seumur hidup seperti itu. Kalau bersemangat ya bersemangat, kalau religius ya terus sepanjang hidupnya religius. Ini tidak. Religiusitasnya ya ditimpai oleh pemberontakan agama. Itu jangan bicara tentang surga tuh. Kita itu hidup di dunia gitu. Apakah tidak bisa menikmati surga itu pada saat di dunia gitu. Tapi juga melihat Yesus, Isa, Luka mengucur darah, dia juga tersentuh. Masjid juga dia menuliskan tentang itu. Jadi ada nilai-nilai yang pengen didobrak tapi juga diugemi gitu loh. Jadi ada hal yang dalam hidupnya itu kelihatannya penuh pergolakan, ya batin, ya pikirannya tentang harapan, tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang ibunya, tentang agama, tentang pemuda masa depan, tentang hidupnya. Nah itu yang kemudian menariknya dari Chairil Anwar, yang karyanya tidak cukup banyak, tapi monumental. Dan momennya tepat ditulis di saat Indonesia memang ya sedang terombang-ambing, pengaruh Belanda ya begitu kuat karena orang-orang terpelajar yang pernah tinggal di negeri Belanda begitu teratur, tertata rapi, hidup itu juga rapi, kapan seperti ini. Nah, romantisme seperti itu ya diterima oleh Chairil tapi juga ditolak. Hidup itu harusnya nggak seperti itu gitu loh. Jadi ini loh, saya kadang bagaimana dia berpikir, termasuk juga menjelang akhir hayatnya. Dia itu sakit, tidak punya uang, datang ke penerbit tidak dapat uang, begitu dapat dipakai makan foya-foya, traktir temannya, sampai kemudian tidak bisa pergi berobat gitu loh. Ini kan hidup yang penuh pergolakan gitu. Pergolakan jiwa ditampilkan dalam kehidupan kesehariannya. Ini mungkin kalau sekarang itu ya dianggap gelandangan gitu loh. Tapi ini lahir pada zamannya. Sehingga memang seseorang bisa menjadi hebat kalau dia pas hadir pada zamannya, tidak mendahului, apalagi kemudian telat gitu loh. Ini yang terjadi dalam diri Chairil Anwar. Iya Pak Ardi, saya tertarik dengan hadir pada zamannya. Nah itu mungkin Pak Ardi bisa memberikan sesuatu yang tentu saja Pak. Kalau kita
kembali lagi dari Bu Agnes tadi, ketika tahun 42 sampai 49, ingat di situ ada tahun 45 saat Indonesia mengalami merdeka, yaitu mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Kemerdekaan adalah wujud dari ungkapan ekspresi, ungkapan jiwa lah. Itulah puisi Chairil Anwar cocok. Jadi puisi Chairil Anwar yang merdeka dari pola bahasa sebelumnya yang mendayu-dayu, yang romantis, yang terstruktur. Itu momentum yang seperti itu juga tepat dengan momentum bangsa ini merdeka. Sehingga momentum kemerdekaan secara internal tadi itu juga ternyata berpengaruh pada momentum kemerdekaan secara eksternal yang terjadi pada bangsanya sendiri. Sehingga kemerdekaan inilah yang dirayakan. Sehingga puisi Chairil Anwar ini kita merdekakan tepat karena merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpuisi, bersajak, berkata-kata. Itulah yang disebut sebagai ketepatan, Pak. Kan sangat jarang sekali yang seperti itu. Itu. Kemudian kalau saya mau menambahkan tadi yang terkait dengan perempuan-perempuan tadi, ketika Bu Agnes berbicara dari segi perempuan, sosok Chairil ini, pria muda ini sangat dipengaruhi oleh para perempuan-perempuan yang dia temui, baik itu orang tua ataupun kekasih-kekasihnya. Itu sehingga puisi-puisi atau proses kreatifnya tidak lepas dari interaksinya dengan para perempuan-perempuan ini. Tentu dalam bersastra, apalagi Chairil merupakan penyair dengan ekspresi yang tinggi, ya, ekspresionisme, ekspresif yang tinggi. Lah, interaksi dengan perempuan itu bukan hanya tentu interaksi yang menyenangkan, tapi juga ada interaksi yang menjatuhkan atau patah hati, istilahnya anak sekarang. Itulah yang dapat digunakan oleh Chairil sebagai bentuk ungkapan ekspresinya dan dinyatakanlah dalam beragam puisinya seperti itu. Terima kasih Pak Adi. Bu Agnes, kembali lagi pada sosok Chairil Anwar yang sangat fenomenal. Ada nggak sih penyair-penyair setelahnya itu yang ya tidak mungkin sama sih, tapi mengarah pada model-model seperti beliau gitu? Seorang penyair lahir pada zamannya sehingga kemudian memang menjadi fenomenal dan menjadi maestro, dipuja. Itu karena memang momennya tepat gitu loh. Jadi berjuang Chairil yang ingin melepaskan belenggu dari adat yang mengekang, dari tatanan-tatanan yang ada. Kemudian Indonesia merdeka itu juga, apakah setelah merdeka itu mereka enak? Tidak, mereka juga masih gamang. Mau seperti apa bentuk pemerintahannya, kemudian tatanan kenegaraannya seperti apa. Kegalauan bangsa yang sedang merdeka itu bisa diwakili oleh kegalauan seorang Chairil Anwar gitu loh. Walaupun memang sebetulnya saya melihat akhir-akhir karya Chairil Anwar itu semua bicara tentang kematian. Derai-derai cemara, karet rumahku yang akan datang, kesia-siaan, hampa gitu. Ngenes sebetulnya, tapi berjuang gitu loh. Orang bergolak itu kan sesuatu, saya kan bisa kok diam saja gitu. Tapi dia tidak. Dan itu diekspresikan, diluapkan dengan kata-kata yang tidak sekali jadi. Kan banyak orang kalau menulis itu sekali jadi, itu tidak. Bisa sehari itu hanya satu kalimat, bahkan satu kata. Jadi H.B. Yasin menemukan buku skrip, buku tulisnya itu ada beberapa halaman yang hanya 2 kalimat selesai, ada yang kosong baru ada judulnya saja. Jadi ada keinginan begitu banyak, tapi tidak ada medium bahasa, tidak mampu mengekspresikan keinginannya. Rasa seperti ini tuh harus digambarkan dengan kata apa gitu loh. Seperti saya selalu mengatakan, saya lebih suka mengatakan kata merucut itu. Ada perasaan sudah terpegang, sudah jadi milikku kok kemudian terlepas gitu. Itu kan
Iya, iya. Kata merucut, satu kata gitu bisa mewakili sebuah perasaan yang begitu banyak gitu. Nah, mencari kata-kata seperti itu yang Khairil kadang kesulitan. Jadi mampat di pikiran dan dirasa, tapi tidak bisa terekspresikan dengan kata-kata yang terbatas. Itu yang saya Iya. amati dari itu Khairil Anwar. tadi Bu Agnes ekspresif sekali menggambarkan tentang Khairil Anwar. Tapi Pak Ardi melihat nggak bagaimana apresiasi mahasiswa Anda di dalam ruang kuliah atau apapun itu terhadap si sang maestro ini? Seperti apa Pak? Gitu. Apresiasi mahasiswa terhadap Khairil tentunya sangat tinggi ya. Terlebih Khairil merupakan salah satu tokoh dalam puisi Indonesia. Ketika tadi Pak Titus menanyakan terkait bagaimana pengaruh Khairil terhadap penyair-penyair selanjutnya, bahkan terhadap perpuisian di Indonesia. Khairil merupakan salah satu penyair yang pandai dalam mendobrak kata sekaligus memainkan rima. Meskipun untuk menemukan kata menurut Pak Agnes tadi begitu hebatnya ya. Iya, Seperti iya, itu, iya. seperti aku kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang pun merayu lah, itu tidak juga kau seperti itu, tapi di dalamnya di kata-kata di tengahnya adalah kata-kata yang mendobrak dan disampaikan secara lugas tentunya lah. Itulah yang membuat pengaruh dari Khairil yang terus diresonansi bahkan sampai sekarang. Tidak sedikit kita ketika melihat atau membaca puisi mahasiswa, siswa dan tentunya remaja juga masih terpengaruh pola-pola seperti itu. Itulah yang mempengaruhi puisi-puisi sekarang itu, Pak. Jadi puisi-puisi sekarang tentunya tidak dapat terlepaskan dari puisi-puisi terdahulu, termasuk puisi Khairil Anwar. Seperti itu tadi. Ya. Kalau Bu Agnes melihat fenomena Khairil Anwar ini sebenarnya ada sesuatu yang saya sendiri juga kurang memahami gitu loh. Itu seperti apa? Ya, gini, sebetulnya kembali lagi saya katakan, setiap orang yang lahir tepat pada zamannya itu memang bisa menjadi panutan, anutan ya. Oh ternyata gaya saya bisa seperti Khairil Anwar, tapi untuk puisi tertentu gitu ya. Misalnya pada saat patah hati bicara tentang cintaku jauh di pulau atau senja di pelabuhan kecil, saya tuh menggambarkan betapa sunyinya seseorang, ketersendirian, tidak ada teman sama sekali yang bisa memahami dirinya gitu. Seperti senja di pelabuhan kecil, semua beku, kaku, gitu loh. Ini ada persamaan bunyi yang dipakai oleh Khairil Anwar itu tidak pada rima seperti kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umurku panjang boleh kita bertemu lagi, AB gitu loh. Dan 8 sampai 12 suku kata tidak seperti itu. Tapi dia menggunakan bahkan satu baris itu sudah bisa menggunakan ada rima yang begitu indah gitu. Nanti pada sesi ketiga akan saya tunjukkan beberapa puisi Khairil Anwar yang menunjukkan rima yang begitu indah dengan menerjang aturan-aturan yang sudah ada, dengan bahkan satu baris itu hanya satu kata gitu. Bukan harus 8 sampai 12 suku kata. Karena saya mengamati sebelum Pujangga Baru itu pembuatan puisi itu lebih ketat lagi. Karena seperti pantun misalnya kan harus 2 sampiran, 2 isi, sajaknya harus AB, setiap baris harus terdiri atas 8 sampai 12 suku kata gitu. Dan kemudian ada rima, tekuk rima dan seterusnya yang teorinya begitu jelimet gitu. Dan itu harus dipatuhi sungguh-sungguh. Kalau itu tidak dianggap indah, karena pantun itu puisi indah yang nanti dalam isinya itu ada nasihat, ada apa. Tapi oleh Khairil tidak seperti itu, walaupun tetap ada juga puisi Khairil Anwar yang menggunakan 4, tapi tidak 4, terus kemudian 2
ada model soneta Muhammad Yamin yang Iya. dikagumi oleh banyak orang, itu tidak dilakukan oleh Chairil Anwar dengan 4433 gitu ya Pak Adi ya. Betul. Soneta itu 4433 yang 14 baris gitu loh. Itu tidak diikuti sungguh-sungguh oleh Chairil Anwar ya. Atau justru karena pendobrakan Chairil Anwar ini yang membuat dia begitu fenomenal dan sepertinya kalau harus mengikuti aturan-aturan tuh kreativitasnya Hilang. gitu Ya, ya. betul, tentu. Itulah yang disebut sebagai estetika atau keindahan model baru. Jadi indah tidak harus kaku, indah tidak harus mendayu-dayu, dan indah tidak harus pakem seperti itu. Lah keindahan baru yang ditawarkan oleh Chairil adalah keindahan yang seperti ini, yang kita nikmati hingga sekarang. Bahkan kalau Pak Titus amati di quotes-quotes lah yang anak muda milenial ini, quotes-quotes Chairil bahkan sampai digunakan sampai viral sejak hingga tahun 2021 ini tentunya. Ya, terima kasih. Pemirsa, kita akan lanjut lagi pada sesi terakhir nanti. Tunggu Bu Agnes akan menunjukkan betapa indahnya puisi Chairil Anwar. Tetap di Jala Budaya.